Dapat saya jelaskan, fakta-fakta peristiwa yang bertentangan tersebut dengan fitnah yang terjadi terhadap diri saya saat ini adalah Desember 2016, saya menjadi koordinator lapangan aksi 212. Dalam acara tersebut, hadir hampir seluruh pejabat tinggi negara ini, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menko Polhukam, dan beberapa menteri lainnya. Kalaulah tuduhan yang disematkan terhadap saya itu benar untuk mempersiapkan perbuatan terorisme, pengeboman, atau perusakan fasilitas publik lainnya, maka sudah dapat dipastikan bahwa seluruh pejabat tinggi negara yang hadir di Monas sudah berpindah ke alam lain. Pak Aziz Yanuar di berbagai media juga menyebutkan bahwa di Makassar itu setelah disebutkan alasannya adalah dia tidak mengetahui, dan setelah acara itu selesai dan mengetahui ada yang berbaiat kepada jaringan terorisme, maka Pak Munarman ini memecat gitu beberapa anggota FPI yang ada di sana. Munarman ini kooperatif sebenarnya gitu loh. Hanya saja ketika kemarin video yang beredar, kesannya kepolisian menjadi arogan gitu. Ketika mengambil sandal aja tidak boleh gitu loh. Ini akan jadi pro kontra di masyarakat. Ini akan seolah menjadi kepolisian ini kesannya lebih arogan. Jadi sepengetahuan kami, beliau itu pada setiap kasus-kasus hukum yang dihadapinya ya, yang memang ditujukan kepada beliau, itu selalu persuasif dan juga kooperatif. Kemudian cara-caranya juga menurut kami tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Definisi kekerasan itu apa? Setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum, menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya dan sebagainya. Ini bisa kita kaji. Saya tidak percaya karena saya kenal saudara Munarman. Dia menurut saya bukan seorang teroris. Saat Munarman ngotot dirinya bukan teroris, tampilkan foto para pejabat Firly Bahuri di atas mobil Komando Aksi 212. Terdakwa Munarman membacakan eksepsi atau nota keberatan dalam sidang kasus dugaan tindak pidana terorisme Rabu 15 Desember 2021. Sekretaris Front Pembela Islam itu membacakan eksepsi dengan hadir langsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebelumnya Munarman didakwa 3 pasal, yakni pasal 13 huruf C, pasal 14 Junko, pasal 7, dan pasal 15 Junko pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Munarman dan kawan-kawan merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk ancaman kekerasan melakukan tindak pidana teroris dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, kata jaksa saat membacakan dakwaan Rabu 8 Desember. Munarman disebut telah terlibat dalam tindakan terorisme lantaran menghadiri sejumlah agenda pembayatan di Makassar, Sulawesi Selatan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24-25 Januari dan 5 April 2015. Perbuatan itu dilakukan Munarman dengan mengaitkan munculnya Islamic State of Iraq di Suriah sekitar awal 2014 yang dideklarasikan Syekh Abu Bakar al-Baghdadi. Namun dakwaan tersebut dibantah Munarman saat membacakan eksepsi Rabu kemarin. Merasa jadi target usai insiden KM50. Munarman menyebut dirinya menjadi target kepolisian usai membela kematian 6 laskar Front Pembela Islam dalam insiden penembakan di KM50 Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Sebelumnya mantan sekretaris FPI itu merasa dirinya tidak memiliki masalah atau membuat opini negatif yang menggiring dirinya pada masalah hukum. Sejak saya menyatakan bahwa para pengawal Habib Rizik tidak membawa senjata api, maka ramai orang suruhan komplotan melaporkan saya ke polisi dengan tujuan memenjarakan saya, ujar Munarman. Munarman menyebut dirinya makin tersudut karena penggiringan opini dan pemberitaan media. Munarman menuding penangkapannya hanya bertujuan untuk menutupi kematian 6 laskar FPI dalam insiden penembakan di KM50. Dalam eksepsi Munarman, tampak pula Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini, Firly Bahuri, berada di atas mobil Komando Aksi 212. Penyalahgunaan sumber daya negara hanya untuk kepentingan segelintir orang yang berupaya menutupi kejahatan pembunuhan terencana dengan mengatasnamakan negara, ujar Munarman. Mereka yaitu komplotan para pembunuh yang telah membunuh 6 orang pegawai Habib Rizik dan ketakutan bahwa plot pembunuhan, lebih tepatnya pembantaian, atau dalam bahasa hak asasi manusia adalah extrajudicial killing, akan terbongkar.
adalah penyebab utama terjadinya proses persidangan ini. Begitulah kata dia. Menurut Munarman, persidangan kasusnya mestinya tidak perlu ada. Sesungguhnya bila kita sama-sama menggunakan ilmu hukum dan logika berpikir yang sehat, maka seharusnya tidak ada persidangan perkara ini. Begitulah katanya. Ngotot bukan teroris, Munarman kemudian mengaitkan tuduhan terhadap dirinya dengan aksi 212 pada 2 Desember 2016. Saat itu Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio hingga Kapolri Jenderal Tirto Karnavian hadir dalam acara di Monumen Nasional Jakarta Pusat itu. Hal itu terbukti dengan foto-foto yang ditampilkan dalam eksepsi Munarman, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, Pangdam Jaya, Kapolda dan beberapa menteri lainnya, bahkan Kepala BNPT yang saat ini juga hadir, kata Munarman. Jika tuduhan yang disematkan terhadap Munarman benar untuk mempersiapkan terorisme, yaitu berupa menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau untuk menimbulkan korban yang bersifat massal, melalui tindakan kekerasan, pembunuhan, atau penghilangan nyawa, perampasan kemerdekaan, pengeboman, atau perusakan fasilitas publik lainnya, dapat dipastikan bahwa seluruh pejabat tinggi yang hadir saat itu sudah ada. Dapat dipastikan bahwa seluruh pejabat tinggi yang hadir saat itu sudah tiada. Sebab menurut Munarman, aksi 212 tahun 2016 yang dihadiri para pejabat tinggi itu adalah kesempatan emas bagi orang yang otaknya teroris dan keji. Dalam eksepsi itu, tampak pula Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini Firly Bahuri berada di atas mobil komando aksi 212. Saat itu Firly masih menjadi Karodalops AS Ops Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal. Merasa kasusnya janggal, Munarman juga menyampaikan beberapa hal terkait kasus yang ia anggap janggal. Pertama, ia merasa mulai menjadi target aparat penegak hukum setelah membuka fakta tentang kematian 6 laskar FPI yang tewas dalam insiden penembakan di KM 50. Kedua, Munarman menilai ada pihak-pihak yang tak ingin kasus kematian 6 laskar FPI itu dibuka ke publik. Alasan ketiga, dakwaan jaksa terhadap Munarman terkait peristiwa yang terjadi pada 2015. Kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar, juga menyampaikan dakwaan jaksa penuntut umum tidak ada keterkaitannya dengan tindakan kliennya. Dalam surat eksepsi, Munarman memohon kepada majelis hakim agar menerima eksepsinya. Selain itu, ia juga memohon agar dibebaskan dari semua dakwaan, memohon agar Yang Mulia berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan setelah menyatakan penangkapan saya tidak sah, dan memerintahkan jaksa penuntut umum melepaskan saya, ujar Munarman. Fadlizon minta mahasiswa turun ke jalan kepung DPR. Anggota DPD RI Komisi 1 Fadlizon mengaku sulit jika mengandalkan kawan-kawannya di Senayan untuk menggolkan presidential threshold. Kalau menurut saya agak sulit berharap dengan kawan-kawan di DPR untuk mengubah presidential threshold, ujarnya dalam diakusi virtual Minggu 12 Desember. Sebab menurutnya partai politik tidak bisa diharapkan. Oleh sebab itu Fadlizon mengimbau masyarakat agar turun meminta pengubahan ambang batas kandidat presiden. Mestinya masyarakat sipil, ormas besar, berbagai macam media, pers, gerakan mahasiswa mungkin lebih efektif, begitulah katanya. Sebab menurutnya suara rakyat memiliki kekuatan tinggi tertinggi di negara demokrasi. Kalau suara di partai menurut saya kecil kemungkinannya untuk mau mengubah presidential threshold termasuk di DPD, begitulah jawabnya. Tidak hanya itu, dirinya juga membeberkan mengapa DPR tidak bisa diharapkan. Menurut dia, lembaga eksekutif terlalu mendominasi dan menempulkan kekuatan di DPR. Sebetulnya itu secara tidak langsung melumpuhkan peran pengawasan dari legislatif terhadap eksekutif. Hal inilah yang sangat perlu dikoreksi, begitulah katanya. Menurut Fadli, masyarakat terus bersatu dan mencari cara untuk melawan konsolidasi oligarki yang tak ingin presidential threshold dihapus. Karena sangat berbahaya dan kepentingannya bukan hanya ekonomi politik, sosial, budaya, dan segala macamnya. Begitulah tandasnya.